Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Special ID 35. Oke lur, hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, Kapten Ivanovic. Halo, assalamualaikum semua. Berapa hari di Surabaya ini mas? Udah mau masuk 3 bulan. Udah mau masuk 3 bulan ya? Udah mau masuk 3 bulan. Wah, terus ngapain aja selama 3 bulan? Ngevlog biasa-biasa aja sih. Di apa? Di Godang, di kan kuliner. Oh iya, yang belum tahu Kapten Ivanovic itu siapa, kalian bisa cek YouTube-nya Kapten Ivanovic. Kenapa dinamakan Kapten Ivanovic itu? Ini kan aku suka banget nih dengan apa Ivanovic di Chelsea itu. Waktu itu pertama kali Ivanovic itu dijadiin apa kapten karena Lampard lagi cedera kan. Nah di situ dia dijadiin kapten dan ngegolin tuh, ngegolin. Nah di situ ini aku mau pakai nama itu. Nah itu sejarahnya Kapten Ivanovic. Berarti berawal dari fans ya, fans dari Ivanovic. Kalau namanya sendiri aslinya? Nama Ivan. Ivan siapa? Ivan Gunawan. Ivan. Ivan aja ya panggilannya ya. Oke. Terakhir kita ketemu itu di Lamongan ya? Iya, 1 tahun lebih kan? Iya. 1 tahun lebih. Sebelum pandemi ini, Jauh. Mas Ivan ini pakai jersey Malaysia kalau nggak salah. Iya, tapi sebenarnya boleh masuk sih. Karena kan di luar itu udah kisruh kan, nggak tahu nama siapa itu. Terus polisinya bilang gini, lebih baik jangan gitu. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diingini, ya aku pakai jaket gitu. Kalau kita lihat kontennya Mas Ivan ini kebanyakan itu perbandingan ya antara kebudayaan Malaysia dengan Indonesia. Sebenarnya sama sekali tidak perbandingan sih. Gini loh, budaya sana. Ini aku bahas budaya sana atau kayak ngomong bahasa Melayu gitu kan. Terus jadi gini loh, aku tuh sebelum bikin video di YouTube itu dulu. Ternyata banyak banget YouTuber Malaysia itu sekitar ada 21 sampai 22 orang YouTuber Malaysia itu yang bahas Indonesia. Yang baik-baik, hal yang positif dari Indonesia itu dibahas gitu kan. Walaupun di Malaysia itu ada yang lagi rame atau apa, dia nggak bahas, dia bahas Indonesia aja. Dan sampai-sampai ada beberapa YouTuber dari Malaysia itu yang udah fasih bahasa Indonesia. Terus aku berpikir gini, dan di situ netizen Indonesia itu support, baik-baik support gitu loh. Ada yang subscribernya udah 100.000 lebih gitu. Aku lihat, wah bagus lah kalau gini. Terus aku mencoba untuk bikin video, seperti itu juga. Tapi lama-lama itu jadi kayak apa ya? Aku mau ngomong apa ini? Susah ngomongnya. Jadi gini, pertama itu agak takut untuk bahas negara orang kan. Takut dan dikecam, apalagi kalau netizen di sosial media yang melibatkan Indonesia Malaysia itu kan selalu kontras terus kan. Jadi aku beraniin diri, nggak taunya sama juga netizen Malaysia itu support juga gitu. Ternyata hubungan Indonesia dan Malaysia itu amat baik gitu loh. Baik sebenarnya. Ya, amat baik sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa kalau di sosial media itu kayak nggak mau ngalah gitu. Yang Indonesia itu bilang aku lebih baik dan orang di sana aku lebih baik. Jadi intinya itu kita sama-sama baik sih. Iya enggak? Cuman yang sering rame emang di media sosial sih. Pernah ya yang paling rame itu kebudayaan Indonesia diklaim itu loh. Klaim itu yang bikin rame itu yang pertama kan. Yang kedua ini sepak bola. Nah itu Ultras Malaya sama Ultras Garuda. Susah kan? Sebenarnya kalau kita lihat di sosial media yang melibatkan musik ini, netizen dua negara ini adem aja gitu, saling tegur sapa, silaturahmi di komen-komen ini, bener. Cuman itu aja dua itu, budaya dengan sepak bola, mesti rame itu. Mesti rame ya. Nggak tahu kenapa. Kalau Mas Ivan sendiri belajar bahasa Melayu dari sekolah. Bukan sekolah sih, apa ya? Kursus. Emang ada kursusnya? Ada.
Oh, 1 tahun 3 bulan. kursus emang bahasa Melayu ya. Iya. Soalnya itu aku ada challenge gitu loh. Hmm. Ada challenge ini. Kamu bahas Malaysia, tapi kamu nggak mau pelajari bahasa Melayu. Terus aku belajar nih, otodidak. Terus aku beraniin diri ngomong bahasa Melayu, bikin video nih. Orang sana itu ketawa-ketawa kan aku jadi malu nih. Di situ iya. adrenalin aku itu kayak tertantang gitu. Terpacu malah Iya, ya. terus aku itu belajar kursus 1 tahun 3 bulan jadi. Nah begitulah bahasanya. Aku pun nggak tahu udah baik atau enggak orang lain yang lihat. Tapi kalau sampean vlog sih pakai bahasa Melayu emang kayak beneran orang Malaysia Iya, sih. iya bener. Logat sama bahasanya itu udah kayak Malaysia. Emang perbedaannya kan mirip-mirip ya? Iya. Bedanya apa sih sebenarnya? Bedanya itu kita turunin intonasi. Logatnya ya. Kalau orang Jawa kan, ya apa kan? Gitu kan. Kalau Malaysia? Kalau Malaysia itu kita turunin sedikit. Kenapa? Nah, macam itu. Kenapa jadi kenapa? Nah, kenapa jadi kenapa? Kita turunin intonasi. Kita jadi kita. Nah, kita jadi kita. Sebenarnya bahasa tulisan itu kita juga, tapi dalam pelafalannya kita. pengucapan itu kita. Seperti itu logat Melayu kan. Gitu sih. Betul. Bingung. Iya. Cak, saya sebelumnya berterima kasih Pak udah diundang di sini tuh, geng. Sumpah aku seneng banget. Ini penghargaan yang luar biasa. Seorang Cak spesial tadi undang, ini kampretnya. Dulu kita waktu di Lamongan sekarang udah 250.000 subscriber loh, Lur. Dulu itu baru berapa ya? Entah 60 atau 70. 60.000 ya. 60.000. Sekarang udah 250 ya. Ya hebat juga sih. Spesial aja lagi. Sama aja. Sama-sama belajar, Bro. Oke. Kalau di Surabaya kemarin kan hampir 3 bulan ya. Nah, main kemana aja? Banyak sih, banyak tempat. Banyak banget pokoknya, udah 3 bulan aja, banyak banget. Jalan aja tiap hari itu kerjaan itu jalan mulu guys. Coba kalau ada liga pasti seru ya. Pasti seru. Aku kan kemarin waktu mau versus Persib itu, aku mau ikut sama Cak Imul. Imul pingin sukses. Ya. Jadi begini keadaannya. Iya. Kalau di Mas Ivan sendiri kan sudah fasih bahasa Melayu. Ada bukan bagi aku sendiri belum sih. Tapi pernah ke Malaysia? Pernah kemarin itu kan nazar. Ya. Kan karena gini, tiba-tiba itu subscriber aku tuh naik mendadak. Padahal waktu awal-awal itu aku belum membuat video tentang Malaysia. Ini hanya supporter doang. Nggak taunya netizen Malaysia ini datang naik mendadak dalam waktu 1 minggu itu hampir 1.500. Kita kan baru bikin video nih. Kita dapat 1.500 itu seneng banget gitu. Jadi aku nadar kalau sampai 1 bulan nyampe 10.000 subscriber aku akan ke Malaysia. Nggak taunya 3 minggu 10.000 subscriber. Akhirnya ke sana. Aku pusing cari duit. Akhirnya ke sana juga. Ya. Akhirnya ke sana dan pulang lagi ke Indonesia. Tapi kan, Cak, yang bagus kan aku ini orang biasa aja, bukan siapa-siapa, bukan artis atau bukan menteri atau apa. Waktu datang ke Malaysia itu, aku banyak banget dikasih orang hadiah. Iya. Ya, ketemu di jalanan gitu ya, dipanggil kapten. Entah dibagi gelang, iya benar. kalung, bagi baju, ya. Terus diajakin makan. Orang Malaysia asli apa orang Indonesia? Asli. Oh gitu. Dan parahnya lagi, kan aku nonton Pak Sadil Ramdhani itu di Pahang, awal-awal Sadil Ramdhani di Malaysia itu, aku nonton ke sana itu. Nggak taunya di dalam stadion itu orang panggil aku dari atas, kapten. Ada yang pakai jersey Malaysia. Bukan, aku pakai ini baju biasa, cuma aku bawa bendera Indonesia. Mereka pakai jersey Malaysia. Bukan, Pahang. Oh, klub. Oh. Terus ada dikasih jersey, ada dikasih shawl, banyak ada tuh di sini. Dan terus aku juga nonton ini Malaysia
waktu versus Afghanistan. Sama juga, aku dipanggil-panggil orang dibagi jersey Malaysia. Iya, aku tahu, aku sebenarnya mau masuk stadion takut-takut loh. Beneran, serius. Tapi nggak taunya nggak ada apa-apa gitu. Jadi selama ini itu yang heboh cuma di media sosial aja kan. Tapi kita tidak menolak kemungkinan. Tidak semua orang Malaysia itu baik dan tidak semua orang Malaysia juga buruk gitu, jahat gitu. Ada baik, ada juga jahat. Ya, sifat-sifat orang kan tergantung pribadi masing-masing Sama sih. juga dengan orang Indonesia kan. Orang Indonesia itu baik-baik, tapi ada juga yang jahat. Tapi lebih baik, lebih banyak yang baik. Kalau yang jahat ini di luar negara ini cuma beberapa orang saja. Ya kan? Benar. Tapi itu yang selalu memprovokasi, walaupun sedikit ini bahaya. Bahaya, benar. Bahaya. Benar. Iya. Jadi boleh nggak saya tanya? Boleh. Silakan. Kan sekarang ini Persebaya kan udah Liga Indonesia kan tutup ya. Sementara. Malaysia tapi main ya, tetap main ya? Ya main di sana. Tapi Ada penonton? nggak ada. Oh, Nggak ada penonton. tapi tetap berjalan ya. Ya. Terus gimana? Sekarang ini sepak bola apa? Di Indonesia kan tutup sementara. Kesibukannya selain meliput supporter sekarang ini ngapain? Ya sehari-hari kan kerja. Sehari-hari kerja. Iya. Iya, ya, aku tahu kerja. Apa Anda nih? Ya kerja kalau pas emang ada undangan dari supporter kayak aksi-aksi amal bagi masker, terus aksi-aksi apa sosial lain itu biasanya diajak sih sama. Tapi aku selalu minta sampai. Ya, soalnya sampai itu selalu ikut gitu. Dari gimana aja itu pasti ada. Gitu. Ya namanya juga bonek ya. Di mana kau berada, di situ kamu ada. Karena kami bonek mania. Ya nggak selalu datang sih. Kalau misalkan ya kita kan pas cari momen hari, kalau pas kita lagi dinas piket kita nggak bisa hadir ya nggak bisa memaksakan gitu loh. Tapi nonton di layar kaca itu pasti. Kalau yang apa nih bukan hanya di supporter aja ya, bakti-bakti sosial itu semuanya itu ada. Kita tahu ya kalau misalkan ada pertandingan timnas Indonesia melawan Malaysia pasti ada euforia yang sangat besar. Menurut Mas Ivan ya yang selama ini juga memperhatikan Malaysia, timnasnya Malaysia, itu apa sih yang membuat supporter Malaysia dan Indonesia itu seperti itu? Maksudnya berantem gitu ya? Di medsos nggak di real. Itu kalau bagi aku sendiri itu soal gengsi dan harga diri gitu. Masing-masing merasa lebih hebat dan nggak mau kalah sama yang lain. Nggak mau kalah antara satu sama yang lain. Dan nggak ada yang ngalah gitu loh. Nggak ada yang ngalah. Terus gimana ya? Kalau nggak ada yang ngalah, ya itu gaduh jadinya. Tapi banyak yang nggak berantem juga banyak. Yang berantem itu dikit aja sih, dikit. Tapi itulah tadi yang aku bilang di awal video itu, walaupun dikit itu yang apa ya, memprovokasi gitu. Jadi menyebar kemana-mana. Padahal kalau kita lihat hubungan Kapo-Kapo Ultras Malaya ini dengan Kapo-Kapo Ultras Garuda itu amat baik loh, amat baik sekali. Dan nggak kalau dipikir secara logika kan, pemimpinnya ini baik-baik. Ya yang pasti di bawah-bawah ini kan baik semua ya. Nah masalahnya kenapa kok terjadi gaduh atau berantem? Ya mungkin orang-orang lain ini yang membuat kita jadi panas antara satu sama lain. Sebenarnya kalau bagi aku sendiri sih, hubungan Ultras Garuda dan Ultras Malaya ini nggak ada masalah. Ya bagi aku. Tapi kalau kita pernah ke stadion GBK ya waktu itu ya emang euforianya itu memang panas sih. Ya, memang panas cyber terus lempar-lemparan gitu. Panas banget. Ya itu. Tapi yang amat berpengaruh sekali itu media sosial.
Karena gini geng, perlu dipahami ya. Di media sosial itu banyak banget akun-akun yang suka mencari-cari sesuatu untuk dijadikan bahan agar suasana itu panas gitu. Panas lagi. Apabila kedua tim ini akan bertemu, akun-akun itu yang kayak akun-akun fake gitu loh, saling caci memaki antara satu lain, dan di situ yang nggak tahu apa-apa ini sebenarnya supporter dan ultras ini nggak tahu apa-apa ini. Mereka ini yang terpancing di media sosial ini. Nah, mereka. Nah, dua orang ini yang saling berantem di media sosial ini, mereka nggak nonton, nggak masuk di dalam stadion, nggak ikut datang, ya, tapi ikut manas-manasin. Iya, tapi yang terkena yang jadi korban ini supporter yang ada di situ di lokasi ya. Iya. Bagi aku begitu sih. Soalnya aku itu udah lama banget mengamati lah, bukan mengamati bagaimana sih kenapa orang-orang supporter ini kalau ketemu itu saling berantem gitu kan. Dan aku bisa menyimpulkan di situ media sosial kuncinya. Yang provokasi itu. Soalnya aku juga ikutin loh, kaku-kaku Garuda dan Malaya itu, mereka itu saling akrab gitu loh, akrab banget gitu. Kalau bicara tentang bonek, menurut Mas Ivan gimana bonek yang sekarang ini? Bonek yang sekarang ini kan aku suka bonek nih, mestinya ya luar biasa sih. Kalau kita lihat bonek dulu itu kan image-nya kan urakan, suka tawuran gini kan, tapi sekarang itu benar-benar 180 derajat berubah loh, beneran. Dia kan bisa dirasain sendiri kan. Bisa. Orangnya itu lebih kalem gitu loh, lebih kalem daripada dulu gitu bagi aku. Tapi loyalitas mendukung klub ini jauh di atas rata-rata. Bener nggak? Bener. Ya. Loyalitas. Soalnya gini, banyak klub-klub dari barat itu yang bilang mereka itu loyalitas gitu kan. Saya nggak sebut mana-mana klubnya. Tapi fakta menunjukkan tiket 80.000, 50.000, kita itu kehabisan. Tiap datang kita kehabisan. Nah, benar. Dan stadion ini paling dikit itu pun separuh. Ya, luar biasa. Terus away, bonek itu salah satu supporter yang paling banyak terkesan, yang away. Iya. Aku kalau ngomongin bonek geng, ini aku merinding ini loh. Soalnya aku ikut kesana kesini dari Sumatera cuy, dari Sumatera ke Surabaya nonton bonek ini. Aku sewa rumah kos 1 bulan, coba bayangin. Terus kalau udah lama di Surabaya 3 bulan ya, warga Surabaya gimana? Keren ya, amat keren sekali. Kenapa aku bilang keren? Kalau kita berbicara warga-warga biasa ini kan musim pandemi kan, tapi masih tetap semangat untuk mencari rezeki di tepi jalan. Salut. Oke, terakhir mungkin bisa nyanyi nih. Aduh, aku ini nggak tahu loh, aku nggak pernah diomongin harus nyanyi atau apa nih. Ini dadakan sih. Kalau lagu Persebaya bisa. Itu ada gitar Mas, langsung aja. Aduh, kena ditembak sih. Kita ambil gitar, ambil ya. Terus kamu direkod langsung aja sih, langsung aja. Tidak, ini sih salah. Chord ya. Tidak Sony. Saat ini kita dipertemukan kembali. Ku tinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi
kebanggaan kami. Ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan, dan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satukan semangatmu, bajul hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Maaf geng, ini dadakan dan gak latihan dan gak apa, tapi alhamdulillah karena ini Song for Pride jadi ya bisa lah ya, masa nggak hafal. nanti dimaki-maki nih, katanya suka Persebaya, Song for Pride aja nggak hafal. Oke lor, segitu aja untuk vlog podcast bareng Kapten Ivanovic. Bagi kalian dulur-dulur bonek yang belum subscribe, silakan subscribe channel Kapten Ivanovic ya lor. Main-main ke sana channelnya. Tapi untuk penutupan ini, saya ucapkan terima kasih untuk tas spesial Edi karena sama-sama Kapten Ivanovic di sini di kediaman Cak Isma. Oke lor, wes gitu aja. Ojo lali tetap jaga kesehatan. Salam satu nyali. Wani.